Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SASD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa persiapan kita di hari Rabu tanggal 18 September 2024, yang dimana di sini kita lihat harga kemarin ya, kita kan mulai analisa di sini dan memang harga mengalami sideways di area zona Sel 1 sampai dengan zona B1 di sampai pukul 16.00 ya, dan dia breakout kemudian naik lagi dan terjadi penurunan yang hampir mencapai di zona B ketiga. Jadi untuk saat ini saya akan updatekan seperti apa pandangan yang akan saya berikan, dan saya ingatkan juga yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa join di grup Telegram yang bisa kalian akses di deskripsi video untuk linknya ya. Dan hari ini di hari Rabu ada news Hacking Pack yaitu Bull Permis, dan juga pukul 1.00 waktu Indonesia Barat ya, yaitu ada David juga dan VOMC yang akan rilis nanti malam pada pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk teman-teman semuanya tetap hati-hati pada hari ini ya, karena market mungkin akan terjadi pergerakan volatilitas dan juga eh, banyaknya fake fake konfirmasi ya. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya. Jadi sekarang saya akan buatkan pandangan analisa yang akan saya buatkan hari ini. Kita coba masuk dulu ke time frame daily. Dimana di sini di time frame daily untuk pergerakannya masih dalam kondisi bullish ya. Dan kalau kita garis Fibonacci, eh, dia kemarin sempat hampir mendekati di area Fibo 38,20 ya. Dan saat ini belum tercapai dan terjadi kenaikan kembali atau penolakan kembali, yang artinya jika dia tidak mampu untuk break di sini dan ada perlawanan yang kuat, maka potensi untuk pergerakan dari SASD sendiri itu masih dominan untuk terjadinya kenaikan atau bullish ya. Dan kita ukur menggunakan Vivo extension, dia mampu untuk mencapai kenaikan di 0,5 Fibonya dan juga 0,78 ya untuk pergerakan hari ini. Jika memang impact news sebentar malam memberikan pengaruh yang cukup besar pada pergerakan dari SSD sendiri dan juga indeks dolar ya. Jadi nanti kita akan pantau seperti apa pergerakan market yang akan terbentuk malam ini. Sekarang kita akan fokus dulu untuk mencari zona sell dan zona buy-nya ya. Jadi di sini kita akan masuk ke temper 4 jam. Di temper 4 jam juga saat ini kondisinya masih bullish ya. Kondisinya masih bullish yang kalau kita garis struktur ya, kalau kita garis struktur di sini ini sedang pembentukan atau progres untuk mencari titik higher high barunya ya, ya memungkinkan mencapai di area 2622 ya untuk pergerakan saat ini. Jadi tetap dipantau untuk teman-teman semuanya seperti apa nanti kejutan pergerakan market hari ini. Jadi sekarang kita akan buatkan area zona buy dan juga zona sell-nya ya. Jadi untuk saat ini saya akan hapus beberapa poin dulu. Jadi untuk zona sell 1 ini kita bisa ambil di area ini ya untuk zona sell satunya, karena ini merupakan resisten yang cukup kuat saat ini. Kemudian untuk zona sell kedua kita nanti ambil di sini. Ini tadi di area Fibonya ya, yang saya perlihatkan tadi di time frame daily. Untuk zona sell 3 kita ambil juga di area Fibo. Jadi ini untuk area sellnya. Kemudian untuk zona buy pertama itu bisa kita ambil di harga sekarang ya. Kenapa saya katakan di harga sekarang? Karena di sini kalau kita lihat ya, ada pola pembalikan dari terjadinya penurunan ya, dengan pembentukan candle bullish yang terbentuk di sini dan memakan body candle bearish sebelumnya ya, yang artinya ini menunjukkan kekuatan bullish kembali beraksi setelah terjadinya penurunan beberapa jam yang lalu. Jadi ada kemungkinan akan melanjutkan kenaikan ke zona sell 1. Kemudian untuk zona buy kedua kita bisa ambil di kisaran area ini. Ini untuk zona buy keduanya.
Nanti untuk poin angkanya akan saya sebutkan nanti ya. Di sini kita fokus dulu untuk mencari titik sell-nya atau titik poin buy-nya juga ya. Kalau kita ukur di sini, kita cari zona buy ketiga, kita bisa ambil di sini ya. Kita ambil di area ini. Ini akan kita jadikan sebagai zona buy ketiga kita hari ini. Oke, sekarang kita akan masukkan poinnya, kemudian saya sebutkan atau gambarkan skenario pergerakan hari ini ya. Jadi untuk zona buy pertama kita tempatkan di poin 2574 dan 2568. Ini untuk zona buy pertamanya. Kemudian zona buy kedua kita tempatkan di harga 2560 dan 2554. Dan untuk zona buy ketiga kita tempatkan di harga 2546 dan 2539. Oke, jadi ini untuk pantauan zona buy hari ini ya. Jadi untuk zona sell satunya kita tempatkan di 2589 dan 2584. Kemudian untuk zona sell kedua kita tempatkan di 2600 dan 2606 ya. Kemudian untuk zona sell ketiga kita tempatkan di 2617 dan 2622. Oke, jadi itu untuk zona sell dan zona buy yang akan kita perhatikan saat ini, dan sekarang kita akan buatkan skenario nya ya untuk gambaran sebagai alasan untuk kita nanti masuk sell dan zona dan masuk buy ya. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan saat ini dari SLSD sendiri ya, ini terjadi penurunan dari hari Senin ya, hari Senin sampai dengan hari Rabu pukul 12 ya semalam. Dan kalau kita garis trendline, kondisinya saat ini belum memberikan struktur yang stabil ataupun ideal dari pergerakannya ya. Jadi untuk skenario nya, jika memang di sesi Asa sampai dengan sesi Eropa harga melakukan kenaikan ya, ini untuk skenario pertama, ketika dia mencapai di resisten trendline-nya kemudian ada penolakan, maka dia bisa koreksi saja ke area mendekati zona buy satu lagi ya, untuk kemudian melanjutkan kenaikan dengan skenario seperti ini untuk skenario kenaikan ya. Jadi untuk sementara target ideal kenaikan saat ini di zona sell kedua ya. Nanti kita lihat saja hasilnya seperti apa. Apakah dia akan memberikan dampak kenaikan signifikan menuju zona sell ketiga. Namun untuk sementara saat ini jika memang melanjutkan kenaikan, target idealnya di zona sell kedua ya untuk skenario pertama. Kemudian skenario kedua, jika nanti harga tertahan di sini kemudian melakukan penurunan dan breakout, maka ada potensi untuk meretest di area zona buy kedua ya. Dia retest di sini kemudian lanjut lagi melakukan kenaikan. Nanti kita akan lihat saja seperti apa kondisinya. Untuk sementara gambaran skenario-nya seperti ini dulu. Untuk update-nya nanti saya akan updatekan jika memang terjadi pergerakan signifikan di hari ini ya. Nanti saya akan kirim update-nya di grup Telegram. Jadi silakan bergabung dulu. Jadi untuk target penurunan ideal saat ini itu di zona buy kedua ya. Untuk zona buy ketiga masih belum terlihat gambarannya apakah akan dicapai atau tidak. Namun untuk sementara target zona buy kedua itu bisa dicapai, dan untuk kenaikan target zona sell kedua itu juga bisa dicapai. Jadi silakan dipantau ya untuk teman-teman semuanya. Dan yang harus kita waspadai juga hari ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa itu terjadinya sideways di antara zona buy 1 dan juga zona sell 1. Jadi nanti kita tunggu saja, karena apabila dia berhasil break di atas dari resisten ini, maka potensial kenaikan itu semakin kuat ya, yaitu resistennya di 2589.10. Jadi apabila area tersebut di breakout, maka untuk kenaikan hari ini cukup bullish dengan target di zona sell kedua. Jadi mungkin seperti itu pandangan saya pada SLSD saat ini. Sekarang kita akan coba cek indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri saat ini dia berada pada area koreksi pertama ya, yang kita buatkan di analisa sebelumnya.
Dan tantangan berikutnya dia harus break di atas dari zona koreksi keduanya ya, di mana di sini ada area gap dan kemudian kalau kita lihat saat ini ada area gap ya. Dan di sini pembukaannya juga membentuk gap ya. Jadi saat ini untuk indeks dolar, jika dia belum mampu untuk mengclear atau break di atas dari dua area ini, maka kenaikannya belum kuat ya. Dan seperti yang kita lihat, skenario penurunan tetap sama selama harga masih bergerak di atas dari 100,64 dan 100,53, maka pergerakannya masih akan stagnan di area 101 sampai dengan poin 100 ya. Jadi masih akan bergerak di kisaran area itu saja selama dia belum mampu untuk break dari area 101 ke atas dan 100 ke bawah ya. Jadi selama belum break dari dua area itu, maka pergerakan dari indeks dolar akan terjadi sideways. Jadi tetap dipantau saja untuk teman-teman semuanya karena indeks dolar juga sangat penting pada pergerakan market hari ini. Jadi tetap dipantau juga untuk indeks dolarnya ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.